Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Junaida. Saya merupakan salah satu guru manajemen perkantoran di SMK Negeri 6 Jember. Saya adalah peserta upskilling dan reskilling yang diselenggarakan oleh BBPP MPV Bisnis dan Pariwisata Angkatan 1 tahun 2026 dengan bidang keahlian administrasi profesional kelas D. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan kelompok kerja yang keempat, yakni mengelola arsip. Kali ini, saya akan menunjukkan proses pengelolaan arsip manual di perusahaan tempat saya bekerja. Saya berperan sebagai Administrative Assistant di PT Siti Junaida Indo Elektronik, sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi peralatan elektronik. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuka email perusahaan. Email ini digunakan untuk berkomunikasi dengan perusahaan rekan-rekan saya. Pada kotak masuk email, saya menerima 9 surat masuk dari perusahaan rekan kerja. Ini dia suratnya. Surat-surat ini terdiri dari berbagai jenis dokumen, antara lain surat penawaran produk, surat pesanan barang, surat konfirmasi pesanan, surat penagihan pembayaran, surat penawaran kerjasama, surat pengaduan kerusakan barang, dan surat keterlambatan pengiriman barang. Selain menerima surat, saya juga mengirim satu surat keluar kepada perusahaan rekan kerja melalui email perusahaan. Surat yang saya kirimkan adalah surat penawaran produk. Ini dia suratnya. Kembali lagi ke surat masuk. Setelah semua email diterima, saya membuka setiap email satu persatu untuk memeriksa lampiran dokumen. Selanjutnya, saya mengunduh seluruh lampiran surat masuk ke laptop. Setelah semua file berhasil diunduh, saya kemudian mencetak seluruh surat masuk ini menggunakan printer untuk dijadikan sebagai arsip manual perusahaan. Hal ini pun berlaku untuk surat keluar. Setelah saya membuat surat keluar dan sudah mengirimkannya melalui email kepada rekan kerja, kemudian surat ini saya cetak untuk dijadikan arsip manual perusahaan. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi setiap surat berdasarkan subjeknya. Pengelompokan ini dilakukan sesuai dengan pola klasifikasi arsip sistem subjek yang digunakan di perusahaan. Pola klasifikasi ini disesuaikan dengan surat masuk dan surat keluar dari kelompok kerja 4 mengelola arsip ini. Berdasarkan pola klasifikasi tersebut, surat-surat dikelompokkan ke dalam beberapa subjek, yaitu 1. Kepegawaian, 2. Keuangan, dan yang ketiga adalah pemasaran. Pada kepegawaian meliputi cuti, kesejahteraan, dan juga mutasi. Di dalamnya ada cuti sakit, cuti tahunan, kemudian di kesejahteraan ada bonus THR, mutasi ada pindah dan pensiun, kemudian di keuangan ada tagihan. Di dalam tagihan ada barang pesanan, air, listrik, dan internet. Di dalam folder pajak ada PBB, PPH, dan PPN. Kemudian di pemasaran ada penawaran yang berisi penawaran kerjasama, penawaran produk. Kemudian di pesanan ada pesanan barang dan juga konfirmasi pesanan. Berikutnya ada pengaduan yang berisi pengaduan kerusakan barang dan juga pengaduan keterlambatan pengiriman barang. Selanjutnya, saya mencatat seluruh surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda tunggal. Data yang dicatat dalam buku agenda antara lain nomor urut, tanggal terima atau kirim, tanggal dan nomor surat, surat masuk atau surat keluar, kemudian jika itu adalah surat masuk, yakni dituliskan dari perusahaan mana, jika itu surat keluar akan dikirimkan kepada perusahaan mana. Kemudian ada perihal, lampiran, dan juga kode arsipnya. Saya kemudian membuat dan mengisi lembar disposisi untuk setiap surat masuk.
Pada lembar disposisi, saya mengisi beberapa informasi penting. Seperti surat dari PT apa, kemudian nomor suratnya, kemudian tanggal surat, perihal, diteruskan kepada, diterima tanggal, nomor agenda, dan juga isi disposisinya. Dan jangan lupa harus ada tanda tangan dari pimpinan. Lembar disposisi ini kemudian dilampirkan pada setiap surat masuk. Selanjutnya, untuk surat keluar, saya membuat lembar ekspedisi surat. Lembar ekspedisi berfungsi sebagai bukti bahwa surat telah dikirim kepada pihak yang dituju. Karena surat keluarnya hanya satu, yakni kepada Saudari Anisatul Fauziah, PT ANS Group, Jalan Diponegoro nomor 75 Surabaya, maka hanya ada satu keterangan pada lembar ekspedisi ini. Ini dia kartu indeks surat masuk. Ada 9 kartu indeks sesuai dengan 9 surat masuk, dan juga ada 1 kartu indeks untuk surat keluar. Kartu indeks ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah pencarian arsip apabila sewaktu-waktu dokumen tersebut diperlukan kembali. Langkah terakhir adalah menyusun seluruh dokumen arsip ke dalam satu map Snellhector. Dokumen disusun berdasarkan kode klasifikasi arsip yang telah dibuat sebelumnya. Dengan penyusunan ini, dokumen dengan subjek yang sama akan berada pada kelompok yang sama, sehingga lebih mudah ditemukan kembali. Dengan menggunakan sistem subjek dalam pengelolaan arsip, dokumen perusahaan dapat tersusun dengan lebih sistematis, rapi, dan mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Berikut ini adalah penanganan arsip secara digital menggunakan Google Drive. Untuk folder utamanya adalah tahun 2026. Sebelumnya, di sini menggunakan sistem subjek. Baik, saya lanjutkan. Di dalam tahun 2026 ini, ada folder surat keluar dan juga surat masuk. Di dalam surat keluar, ada folder lagi yang berisikan kep.kepegawaian, keu.keuangan, pem.pemasaran. Pun sama dengan surat masuknya. Setelah itu, di dalam bagian folder pemasaran, ada folder lagi, yakni A. Penawaran, B. Pesanan, C. Pengaduan. Di dalam folder ini akan ada folder lagi, yakni penawaran kerjasama dan juga penawaran produk. Di dalam folder penawaran produk ada surat dengan kode pem.a.2.1 _PT Teknologi Elektronik Nusantara. Demikian proses pengelolaan arsip manual dan juga digital yang saya lakukan sebagai Administrative Assistant di PT Siti Junaida Indo Elektronik. Terima kasih.